Banyak tawaran untuk teman-teman kita, tawaran kepulangan, khususnya para teman-teman yang statusnya overstay atau kaburan, yang mana banyak membingungkan para teman-teman semuanya yang statusnya kaburan, yang statusnya overstay, sangat bingung untuk milih jalurnya itu yang mana. Tapi pastinya banyak teman-teman semuanya pilih jalur yang pastinya yang ringan, apalagi yang gratis ya. Ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya. Banyak yang sudah inbox menanyakan kepada saya, khususnya di WA pribadi saya, baik di DM yang menanyakan gitu kan, masalah kepulangan lewat second ini. Kepulangan lewat second ini saya sih nggak bisa jawab banyak teman-teman ya, karena prosedur atau proses lewat second ini bisa dibilang gampang-gampang ribet ya kalau menurut saya. Menurut komentar saya, atau kalau kalian nanya sama saya, pastinya saya jawab lewat VT ini. Saya menjelaskan kepulangan lewat second itu gampang-gampang ribet kalau menurut saya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah menunggu jawaban saya untuk kepulangan lewat second ini, saya jawab ya sekarang sepengalaman saya. Maaf kalau keliru ya, di luaran sana pasti banyak komentar atau tanggapan yang pro atau yang kontrak, pastinya saya menurut pengalaman seperti itu. Jadi maaf kalau salah, tapi saya tetap menganjurkan buat teman-teman semuanya, mengarahkan buat teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya sebelum memproses atau mengamanahkan sebuah proses atau kepulangan kalian, apalagi kalian yang overstay, pastinya kalian harus browsing dulu, konsultasi dulu, bagaimana ini ending prosesnya, bagaimana ini prosedur prosesnya, baik lewat belakang, baik lewat exit mandiri atau lewat second, apalagi ya lewat second ini. Lewat second ini sebenarnya kenapa saya bilang gampang-gampang ribet? Sebenarnya prosesnya tidak sulit, asalkan status kalian seperti kafilan atau amil manziliyah atau syarikah bisa lewat second. Tidak sulit seperti itu. Mau dibalak atau tidak dibalak bisa masuk. Dan untuk yang umroh atau visa ziarah, kenapa tidak bisa lewat second? Itu karena mereka itu tidak punya akses dari pekerja, karena mereka itu umroh visa peribadahan dan visa ziarah adalah visa kunjungan, tidak bisa lewat second. Tapi kenapa saya bilang gampang-gampang ribet untuk proses second ini? Memang prosesnya gampang teman-teman. Kalau teman-teman punya akses bisa masuk sendiri bisa. Memang second itu posisinya itu ada di Riyadh, dan sekarang juga posisi ada di Jeddah. Ada di Jeddah sekarang. Cuma di Jeddah ini tidak bisa kalian main masuk sendiri, itu ada prosedurnya, ada jalannya. Kalau kalian ditangkap baru bisa dimasukkan ke second Jeddah. Tapi kalau kalian menyerahkan diri, kemungkinan tidak diterima. Tapi kalau di second Riyadh itu setahu saya bisa menyerahkan diri, langsung bisa naik taksi. Cuman kalau kalian sudah masuk ke dalam, itu proses penantian dan menunggunya itu nasib-nasiban teman-teman. Memang bisa disamakan 11-12 dengan proses lewat belakang atau tarhil ya. Cuman kalau di tarhil ini prosesnya itu nggak selama di second gitu kan. Kalau di second ini bisa berbulan-bulan, tapi kalau di tarhil itu insya Allah enggak. Memang dari tata cara prosedur prosesnya di dalamnya yang sangat beda gitu. Kalau di second ini kalian bisa bawa barang minimal 20 atau 23 kilo koper dan bisa pegang HP di dalam. Ini seperti layaknya kalian di asrama lah, seperti lainnya kalian di PT, seperti lainnya kalian nunggu-nunggu pemberangkatan keluar negeri di PT, itu sama kayak second kayak gitu. Tapi kalau di belakang lewat tarhil itu tidak bisa bawa HP ke dalam, tidak bisa bawa barang banyak. Ada aturan-aturan yang memang membedakan dua jalan ini, yaitu tarhil dan second. Tapi tetap kita kasih gambaran buat teman-teman semuanya, ada enak gak enaknya, semua proses ada enak gak ada enaknya, seperti itu. Apalagi yang gratisan,
Nah, ini harus digarisbawahi buat teman-teman semuanya, bahwasannya proses gratisan itu bukan berarti kita pengennya kalian itu bayar, ngeluarin uang, tidak teman-teman. Tapi kalian harus bisa membedakan mana proses yang prabayar, mana proses yang gratisan. Kalau proses yang gratisan, jangan sampai kalian kaget gitu loh. Jangan sampai kaget nanti kalau kalian seperti ini di dalam, seperti ini jalan prosesnya, seperti itu ending proses seperti ini, jalan-jalan prosesnya kok ribet, kok ruwet, kok begini. Jangan kaget gitu loh, karena itu proses gratisan. Tapi kalau yang prabayar, seandainya kayak lewat mandiri, kalian prosesnya diantar, penerbangannya kalian di bookingin, tiketnya diantar ke bandara, dibantu check in, dibeliin samsung, itu beda. Berarti itu ya. Apalagi ini proses yang saya mau bahas, topiknya adalah second. Second ini teman-teman ya, pemulangan buat teman-teman semuanya yang porsi wadahnya itu khusus buat teman-teman semua yang berstatus pekerja, khusus buat teman-teman yang overstay atau yang kaburan yang statusnya pekerja, baik Syarika, baik Amil Mazalia, baik Muasasa, pokoknya bisa lewat Sakan seperti itu. Cuman nggak enaknya lewat Sakan ini itu menunggu dari penerbangan, dari masuk prosesnya itu sangat lama dan tidak bisa ditekan. Jadi banyak teman-teman kita yang sudah masuk second malah pengen keluar gitu pengen keluar gitu. Karena apa? Dari saking lamanya menunggu di dalam. Memang ada yang nggak lama itu kalau terkoneksi dengan pihak majikannya itu langsung dibeliin tiket. Kayak Amil Mazalia seandainya itu dibeliin tiket langsung, itu nggak lama. Tapi kalau seandainya nanti ini prosesnya ribet, ruwet, ada yang kemungkinan lewat second itu sampai 6 bulan ada, 5 bulan ada, 3 bulan ada. Cuman semua hitungannya berbulanan, nggak ada yang mingguan kayak gitu. Terkecuali nasib kalian baik, mungkin ada yang mingguan. Tidak semua harus bulanan, tapi ada yang sebagian yang mingguan, tapi itu 1001 teman-teman. Makanya di sini saya menggambarkan dan mengarahkan buat teman-teman semuanya yang mau pulang, baik lewat jalur belakang via Tarhil atau lewat Sakan gitu kan. Pastinya kalian harus bisa mencari informasi yang valid, browsing dulu, konsultasi dulu sama orang yang benar-benar pengalaman menurut kalian bagaimana ini proses untuk masuk ke secondnya. Jangan sampai nanti kalian masuk ke second kalian menyesal gitu loh. Kalau kok bisa menyesal, kan banyak teman-teman kita yang sudah lewat second. Menyesalnya begini teman-teman, menyesalnya mungkin cerita di luar sana itu nggak seperti fakta yang kalian jalani nanti. Itu harus hati-hati gitu loh. Jadi di sini kalian harus pinter-pinter dalam menyimak sebuah informasi yang beredar di sosial media. Banyak ajakan teman-teman, ayo yang mau pulang lewat second, ayo yang mau pulang lewat second gratis gitu kan, lewat second begini, enak begini. Tapi ternyata pas sampai di dalam makan harus rebutan, ya kan. Memang di dalam bisa bawa barang, bisa pegang HP, tapi kalau karena nanti jangan nyesel gitu aja. Bukan saya melarang untuk kalian pulang lewat second, tapi kalau seandainya kepulangan itu bisa kalian jangkau dengan waktu yang pendek, kenapa kalian harus minta atau milih jalan yang lambat gitu loh, atau yang lama seperti itu ya. Penjelasan saya di sini pastinya saya mau mengarahkan kalian itu ke proses-proses atau ke jalan-jalan kepulangan yang lebih simpel, aman, cepat gitu loh. Gitu, jangan sampai nanti kalian pas masuk second menyesal. Memang banyak teman-teman kita yang sudah berangkat ke sana, naik taksi sendiri, masuk sendiri gitu kan, diterima sama satpamnya, pas nyampe ke dalam ada berapa bulan nelpon ke kita lagi, ada Mas bisa nggak bantu kita keluarin dari second ini, ini kita lama ini. Loh, itu kan pilihannya Mbak sendiri, itu pilihannya teteh sendiri, milih lewat pulang lewat second. Iya sih, saya nggak tahu kalau ternyata seperti ini lewat second itu, ternyata begini gitu, kata teman begini, kata teman begitu. Jangan mendengarkan kata teman. Karena apa? Karena teman kalian itu sama-sama statusnya sama kalian. Kalau mau konsultasi, mau menanyakan sebuah prosedur proses, tanyakan ke orang yang ahlinya, tanyakan ke orang yang udah di lapangannya, tanyakan ke orang yang sudah tahu aturan dari hukum Saudinya. Jadi tidak menyesal nanti di ujung-ujung waktu kalian pas mau pulang. Seperti itulah penjelasan dari saya ya.
Jadi buat teman-teman yang menanyakan bagaimana prosedur lewat second itu gampang. Cuma pas masuk. Nah, ini pas masuk kalian sudah di dalam, itu gampang-gampangnya itu menjadi gampang-gampang ribet gitu loh ya. Saya tidak melarang kalian mau pulang lewat mana aja, tapi saya menyarankan kepulangan lewat apapun, lewat manapun, lewat jalan manapun, tetap saya meminta kepada kalian dan berharap semuanya aman nyampe ke Indonesia. Seperti itu ya. Jadi jangan teman-teman jangan tergiur dengan ajakan-ajakan dari luar sana yang bilang oh ini enak, oh ini gratis. Jangan tergiur dengan hal yang gratis. Karena dunia ini tidak akan pernah berbohong, tidak ada makan siang gratis. Ya. Setiap yang gratis, setiap yang balas, itu pasti ada efek nanti di belakangnya. Pasti itu pasti. Lihatin aja gitu. Jadi apapun yang gratis nih ya, gratis gitu kan. Itu pasti ada efek yang nggak baik lah buat kalian. Bukan berarti saya pengen kalian tuh harus bayar enggak. Cuman kalau di sini seandainya kalian bisa aksesnya lebih cepat, bayarnya ringan, kenapa tidak? Toh kalian kerja kan selama ini, kalian kerja bulanan, kalian kerja harian, kalian kerja nggak surat, pastilah kalian bisa menyisihkan sedikit rezeki dari hasil kalian untuk mengumpulkan agar kalian bisa pulang secara baik, secara aman, ya, tidak berebutan makan, ya kan, tidak nunggu lama. Itulah ya harapan kita sama-sama. Jadi sini kita menyampaikan buat teman-teman semuanya, pastinya yang terbaik buat kalian ya. Yang terbaik buat kalian itu adalah harapan kita. Semoga teman-teman semuanya ini Viti bisa mewakilin pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Jalan kepulangan mana yang aman? Yang aman adalah kepulangan yang disiapkan dari jauh-jauh waktu dan bisa browsing, konsultasi sebelumnya kepada orang-orang yang sudah pengalaman, profilnya jelas, rekomendasi, bukti-buktinya jelas, udah punya nama jelas, ya. Gak apa-apa kalian gak proses, yang penting kalian tanya, gitu loh. Tanya, kalau nggak tahu itu tanya. Jangan tergiur oleh ajakan teman-teman yang sebenarnya teman-teman ini tidak paham, gitu loh. Tidak paham. Kalian nanya bumbu sate kepada tukang orang jual bakso, nggak nyambung gitu loh teman-teman. Nggak bakal nyambung, karena setiap jawaban yang dilandasi dengan kalimat katanya itu berarti nggak jelas. Jadi katanya begini, katanya begitu, katanya sih enak, katanya sih gratis, katanya sih ini. Itu berarti udah jawabannya nggak jelas. Apapun yang jawabannya kalian dengar dengan keluar kalimat awal katanya itu seperti nggak jelas. Jadi kalau kalian nanya itu harus jawabannya harus valid, fakta. Bagaimana? Kalau memang dia nggak bisa menjawab dengan fakta, dengan jelas, berarti dia bukan orang yang tepat yang kalian harus pasrahin dan amanahkan. Seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selebihnya minta maaf. Semoga teman-teman sukses selalu. Aman sentosa.